Indonesia pertama yang paling laris di tahun 2018, 2019 dan juga mendapatkan Muri. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk film Makmum 2. Kita akan mulai acara press conference kita malam hari ini. Dan yang pertama kali saya akan undang, selamat malam dan juga selamat datang. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Diraj Kalwani selaku produser. Dan selanjutnya saya akan juga mengundang sutradara film Makmum 2. Kita berikan tepuk tangan untuk Guntur Suharyanto. Dan juga saya turut mengundang kehadiran penulis Makmum 2. Kita berikan tepuk tangan untuk Rafki Hidayat. Dan inilah yang kita nantikan. Saya akan mengundang kehadiran dari seluruh para pemain film Makmum 2. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Titi Kamal, Samuel Riza, Jason Bangun, Riza Palevi, dan Vidya T. Aristia. Seluruh para pemain dari film Makmum 2. Dan langsung saja untuk membuka press conference kita malam hari ini yang akan mengawali malam hari ini, tentunya kami persilakan kepada Bapak Kiki atau Bapak Diraj Kalwani selaku produser dari D Company. Ya, selamat malam semuanya teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya setelah 1,5 tahun film Makmum bisa tayang kembali. Syuting ini sangat berat sekali. Kita syuting pada saat pandemi ya Pak ya, di bulan September tahun lalu, dan harapan kita sangat positif. Semoga film ini bisa diterima oleh penonton. Hari ini saya baru dapat kabar bahwa film Makmum akan tayang di 245 layar di seluruh Indonesia, dan itu harapan kita. Semoga film ini bisa balikin penonton ke bioskop setelah pandemi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Keke. Dan biasanya teman-teman media ini para pemain, sutradara ataupun juga penulis yang akan berbicara. Tapi langsung saja untuk malam hari ini di press conference kita, saya akan memberikan kesempatan langsung kepada seluruh teman-teman media yang sudah hadir. Silakan bisa langsung bertanya, namun diharapkan pertanyaannya fokus terhadap film Makmum 2 tentunya ya. Langsung saja kami persilakan kepada teman-teman media, jika ada pertanyaan boleh ke Pak Keke-nya langsung, boleh ke Titi Kamal juga boleh, Samuel Riza juga boleh, ke sutradara, penulis juga boleh. Silakan sebutkan nama dan tentunya dari media mana. Ada yang di atas? Halo, selamat malam Mbak Titi dan semuanya. Aku mau tanya ke Mbak Titi aja sih. Aku Eno dari Koreator.id, by the way. Mbak Titi punya terbebani nggak dengan kesuksesan film sebelumnya? Wah, itu aja sih. Jadi beban nih. Thank you. Mas Eno ya? Yes. Makasih Mas pertanyaannya. Pertama-tama saya masih agak agak bengong dikit karena kayak nggak percaya gitu Pak. Finally kita bisa press conference dan gala premier film Makmum 2. Jadi benar-benar terharu banget dan seneng banget bisa ketemu lagi sama teman-teman pers. Makasih banget loh atas kehadirannya hari ini, dan mudah-mudahan aja bisa terus mendukung perfilman Indonesia. Kalau ditanya merasa terbebani apa enggak? Pasti. Karena yang Makmum pertama kan di Malaysia, di Indonesia, dan juga di negara lain alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa dan dalam kondisi yang belum pandemi gitu Mas.
Jadi kita bisa leluasa promosi, bisa apapun, ketemu langsung sama teman-teman pecinta film dari seluruh Indonesia. Jadi senang banget bisa leluasa promosi, jadi bisa lebih gencar gitu. Tapi dengan kita keterbatasan pandemi segala macam, jadi ada sedikit keterbatasan, jadi ada agak kepikiran juga nih gimana nih gitu. Tapi ya alhamdulillah kita semua tim benar-benar solid, kuat, dan kita punya waktu lebih dari yang makmum pertama ya Pak, 30 hari, dan punya waktu lebih lagi untuk post production. Jadi aku optimis pasti jauh lebih menarik dan menantang lagi dari makmum 1. Dan aku juga makasih banget Pak Keke udah ngajakin, Mas Guntur makasih banget, bangga banget bisa main sama sutradara, pemain, semuanya juga Riza, thank you. Kayak anak-anak semuanya all cast mainnya benar-benar totalitas banget. Jadi aku ngerasa yakin banget ini akan jadi produksi yang bagus banget. Gitu Mas, makasih. Maaf ya kepanjangan. Oke, cukup terjawab Mas? Terjawab. Berikutnya silakan. Mas Ari bisa dibantu yang row paling depan, nomor berapa tuh? 18. Ya. Oke, terima kasih. Saya Alvin dari Ventori. Saya ingin nanya pertama, kan ini kalau nggak salah tadi baca di Ciamis ya desanya ya, betul nggak? Nah itu tuh pertama kenapa sih milih tempatnya di sana? Terus pernah ada, bisa dibilang desanya itu mungkin emang desa wisata juga ya? Itu ada suatu masalah atau ada cerita waktu pembuatannya nggak sih? Terus sama yang terakhir buat adik kecil ini, kita bagus banget main filmnya. Jason. Yes, Mas Jason. Dek Jason pengen nanya nih, ada kesulitan nggak sih main film yang horor? Terus habis itu juga kan banyak banget adegan-adegan yang bisa dibilang sulit lah ya. Nah itu ada kesulitan nggak sih? Terus gimana Pak Guntur sendiri sebagai direkturnya untuk ngedirect? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alvin. Baik, pertanyaan pertama dan kedua yang jawab Mas Guntur atau Mas Guntur langsung? Boleh Mas Guntur, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman media, bertemu lagi. Kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Filmnya bareng lagi ada semua gitu. Arul tuh. Kenapa syuting di Ciamis? Karena sebenarnya setting lokasinya adalah harusnya di Jawa Timur. Karena pandemi waktu itu jadi kita nggak bisa jauh-jauh. Sampai akhirnya kita memindahkan lokasi, mencari daerah yang sangat terpencil dengan setting lokasi yang sesuai dengan deskripsi naskah dan emosinya gitu. Jadi kita muter-muter sampai akhirnya dapat di Garut tuh, di Kampung Kuta namanya. Emang itu kampung sangat terpencil gitu di pojokan, terus kondisi visualnya, geografiknya, vegetasi semuanya sesuai dengan naskah lah kayak gitu. Akhirnya kita putuskan di situ. Kesulitannya ya karena itu kampung adat, jadi banyak hal yang harus kita ikutin peraturannya di situ. Di sana nggak ada toilet sama sekali gitu. Jadi ya kita harus membawa mobil toilet gitu, terus ada hal-hal yang kita nggak boleh langgar kayak gitu ya, kita ikutin aja sih. Alhamdulillah sih aman sih di sana kayak gitu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Guntur. Mas Alvin terjawab, tinggal yang Jason. Jason, udah siap? Masih ingat pertanyaannya? Masih? Monggo dijawab. Kalau misalnya terbebani sih enggak, karena seru gitu, kayak pemain-pemainnya itu seru, kayak bikin ketawa lah. Terus habis itu syutingnya nggak serem, malah kayak banyak krunya gitu. Dah. Itu aja. Jason, kalau yang paling seru di antara seluruh pemain ini ada Om Samuel, ada Tante Titi, ada siapa lagi tuh? Ada Tante Vidya, ada lagi Om Riza. Mana yang paling iseng? Paling seru? Siapa lah? Semua iseng. Tapi good job ya, bagus banget. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jason. Oke Mas Alvin, thank you. Berikutnya silakan. Masih ada Samuel Riza, ada penulis, ada sutradara, ada pemain lainnya juga. Jika ada yang tanyakan. Oke. Sebentar mikrofonnya. Silakan Om Arul. Iya Pak Keke, salam demi film Indonesia. Satu hal yang sangat menarik pada saat publik Malaysia sudah menunggu sequelnya seperti apa, sehingga itu kan berbuah ekspektasi ya Pak. Saya pikir COVID tidak menghalangi orang datang ke bioskop gitu ya. Hanya persoalannya strategi ke Malaysianya, ke negeri jirannya seperti apa. Apakah bioskop sudah buka di sana kah, atau ada beberapa hari setelah tayang di Jakarta? Karena
persoalannya di Guntur sebenarnya Pak Keke. Guntur ini kan punya film bagus-bagus dan di toko sebelah juga bagus dan ini juga tidak kalah bagus, sehingga memang kita harus tanya ke Gunturnya, Guntur yang harus melampaui 1 juta ini yang mana sih Tur gitu ya, apakah film di toko sebelah ataupun toko ini. Tapi kembali ke Pak Keke, sebenarnya nggak perlu dijawab Mas Guntur. Pak Keke, ekspektasi Bapak itu harus menyebut angka berapa ya Pak? Karena kan kita harus optimis ya, apalagi akhir tahun gitu ya. Kita harus meyakinkan bahwa ini akan box office di akhir tahun, tapi semua kembali kepada strategi promosi. Terakhir kalau misalnya saya boleh bertanya kepada Titi Kamal, tetapi saya lihat ada Christian Sugiono di situ ya. Ntar nanti gue ditungguin lagi sama Tian. Tapi gini, Tikam, kalau saya melihat konteks bagaimana kamu berakting di film ini, kamu sangat total banget gitu ya, sangat menjiwai, dan bisa jadi kamu akan menjadi Miss Horror berikutnya setelah Susana. Mungkin banyak yang tidak setuju, tapi saya pikir Tikam kemudian harus melihat di sisi yang lain, bagaimana Makmum 2 ini itu bisa kembali kepada dirimu yang tiap hari sholat dan kemudian harus bersahabat sama Kanzab. Jadi saya sebenarnya pengen ke pengalaman mistis atau pengalaman religi kamu, karena dia ini kan Muslim ya, dan kita pengen tahu gitu loh, apa benar kamu itu sudah bersahabat dengan Kanzab sehingga kamu sudah bisa khusyuk gitu loh. Kalau mau dijawab Samuel nggak apa-apa, siapa tahu punya pengalaman yang sama gitu loh. Thank you bos. Thank you Marul. Langsung saja Pak Keke, ekspektasinya. Kalau untuk Malaysia, jujur Pak Arul, saya belum bisa bilang karena situasi di sana sangat parah. Bioskop di sana dibanding di Indonesia sekarang jauh sekali. COVID di sana belum terkendali. Lagi banjir, bisa dibilang banjir Omikron. Dan jadi karena ini film Indonesia, expect of course Indonesia, bukan Malaysia. And tetap kita akan coba tayangin tanggal 30 juga di Malaysia. Promonya udah mulai jalan. Tapi banyak bioskop yang masih tutup. Itu problemnya di situ untuk Malaysia. Tapi kalau di Indonesia kita sudah lihat kondisinya emang untuk bioskop bisa dibilang sangat stabil, 75%. Thank you. Oke, saya kira terjawab ya Marul ya. Selanjutnya, Tika. Makasih pertanyaannya Mas, dan makasih juga loh, maksudnya benar-benar jadi saran dan masukan juga buat aku. Kalau bersahabat dengan Kanzab ya sejujurnya ya aku cuma berusaha, apalagi kalau lagi sholat subuh ya atau apa, berusaha sekhusyuk mungkin gitu, dan berusaha nggak berpikir yang gimana-gimana. Emang total harus, kalau saat kita sudah meluangkan waktu untuk beribadah, kita harus total benar-benar khusyuk, nggak boleh kepikiran apapun, nggak boleh lagi mikirin hal-hal lain yang bersifat duniawi gitu ya. Tapi memang namanya manusia, kadang-kadang kita suka terganggu konsentrasinya akan 1-2 hal. Semisalnya saat aku lagi sendiri, lagi nggak ada yang nemenin gitu, tidurnya atau apa, nah itu baru agak-agak ada sedikit kepikiran gitu ya, takut ada yang nyaut gitu. Nah tapi Bismillah aja, apalagi saat aku kalau syuting di pedalaman gitu ya, sendirian syuting, Bismillah aja, apalagi kalau udah agak-agak auranya gimana gitu, minim cahaya segala macam, tapi ya Bismillah ya Allah, semoga selalu dilindungin sama Allah gitu aja sih Mas, tinggal berdoa aja gitu. Makasih. Terima kasih Titi Kamal. Terjawab ya. Sebenarnya ada yang ingin ditambahkan juga, punya pengalaman? Oh, lanjutkan. Baiklah. Masih ada waktu, kami berikan sekali tempat dan juga waktu pertanyaan kepada teman-teman media yang mau bertanya, boleh ke Pak Keke-nya juga, boleh ke pemain. Oh, di belakang Mas Ari. Ya. Malam, terima kasih kesempatannya. Saya Dwi dari Harian Kompas. Yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Titi Kamal, ini ada adegan-adegan ya yang menggantung, Mbak Titi juga kayak melayang seperti itu. Nah,
seperti itu apakah menggunakan peralatan tertentu, string kah, atau kawat seperti itu kah, dan yang lain-lain juga ada ya, kayak misalnya memakai kontak lens khusus kah, atau dan juga mungkin berteriak-teriak seperti itu ya, yang kalau saya dengar sih kayaknya cukup parau juga gitu. Nah itu gimana tuh pengalaman-pengalamannya mengenai, mungkin adakah pas pakai string, kalau emang itu dipakai ya, itu mungkin merasakan apa, nyeri kah, dan bagaimana dengan suaranya yang sampai berteriak itu, apakah ada sore throat, sakit tenggorokan tuh seperti itu, dan bagaimana pengalamannya menggunakan kontak lens khusus kalau misalnya memang dipakai seperti itu. Thank you, terima kasih. Terima kasih Mas Dwi dari Harian Kompas. Titik Kamal, silakan. Terima kasih Mas Dwi pertanyaannya. Memang apa namanya? Ya memang aku menggunakan sling gitu, dan waktu itu suasananya di Gunung Papandayan. Kita hampir jam 4 pagi ya Pak Guntur ya, hampir jam 4 pagi. Di situ berapa derajat Celcius Pak? Dingin banget, benar-benar di bawah 10 derajat Celcius aku rasa, karena emang makin malam dia makin dingin banget Mas. Sementara waktu itu kita kalau lagi nunggu syuting aku pakai jaket tebal kayak mau ke kayak mau salju gitu ya. Tapi kalau lagi lepas itu tipis banget, pakai baju biasa kan ceritanya, dan dingin banget, dan dimana harus pakai sling, teriaknya kenceng banget, dan iya bener suaranya sampai habis sampai istilahnya ini aja apa, bener-bener sampai habis karena bener-bener take berulang-ulang ya Pak ya. Tapi itu seru banget, pengalaman yang paling berkesan, dan teman-teman semuanya juga benar-benar saling support, jadi kita makin semangat terus, ayo semangat gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin kali, atau Pak Guntur bisa cerita suasananya. Semi cerita Sem. Gua Udah dingin, hujan, baju tipis. Oke, kalau gua emang nggak ada adegan sling atau kontak lens dan lain sebagainya, cuman gua di sini berperan ada perubahan peran gue dari film ikonik gue yang di masa lalu itu. Jadi gue terima kasih sama Pak Keke dan Mas Guntur dan tim yang lain dikasih kesempatan untuk mengeksplor skill acting gue di luar film ikonik gue yang masa lalu itu. Thank you. Thank you. Ada tambahan lagi Mas Guntur ataupun yang lainnya? Jason? Nggak ada juga? Oke, aman kalau Jason. Mas Guntur nggak ada? Oh nggak ada. Baik, terjawab ya Mas Dwi. Oke, selanjutnya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jauh dari Eksposisi News. Selamat untuk Makmum 2. Ceritanya mendebarkan dari awal sampai akhir. Jadi selamat. Yang ingin saya tanyakan Mas Guntur, Mas Guntur selama ini kan istilahnya identik dengan film-film romantis gitu ya, dengan mengharukan ini, dan mulai beberapa film sebelumnya juga mulai dengan horor. Bagaimana tantangannya sih untuk ke antara film romantis dengan ke horor? Apakah saya kira untuk yang ini suasananya mungkin bisa menggali kenangan masa kecil Mas Guntur atau seperti apa di daerah Temanggung. Makasih dari saya. Ya, terima kasih Mas Guntur. Langsung saja dia. Pertanyaan berat nih, membandingkan genre. Sebenarnya masing-masing genre punya beban ya, dan punya treatment yang beda gitu. Buat saya horor memang paling susah ya, karena gak banyak kehidupan saya yang horor sebenarnya. Jadi harus banyak mencari literasi sih, ya, literasi data, visual, bacaan kayak gitu. Kalau yang pertama dulu kan itu berdasarkan pengalaman saya ya, waktu saya kecil di sebuah desa gitu. Terus yang ini ditawarin Pak Keke untuk Makmum 2, terus saya baca ternyata ada pengembangan yang lebih intens gitu, terus latar belakang yang berbeda juga gitu, dan lebih personal di kehidupannya Rini gitu. Saya baca memang kehidupan sosialnya saya bisa merasakan itu gitu, karena dulu emang saya dari kampung gitu ya, dari kampung kecil, terus yang suasananya gak jauh beda. Nah tinggal saya menuangkan bagaimana Makmum 2 ini bisa berjalan gitu dengan treatment berbeda dari yang pertama gitu kan, menawarkan kebaruan apa lagi gitu ya, suspense apa lagi, horor apa lagi gitu di situ. Itu sih yang treatment yang paling susah buat saya kayak gitu. Universe-nya harus lebih dikembangkan di situ. Nah kalau lintas genre ya
saya rasa itu bagian dari belajar saya gitu. Karena saya juga masih belajar untuk bikin film gitu ya. Jadi ya kenapa nggak saya explore seperti itu. Karena penulisannya juga bagus dari Rafki gitu kan, ada Riza, ada Widya juga, terus pemainnya juga semuanya total mainnya gitu, memberikan energi yang positif dan bagus ya. Bismillah lah ya, semoga bisa diterima dan suka gitu. Thank you ya Mas Ku. Ya, makasih. Baik, kalau jempol sudah diangkat berarti sudah terjawab ya Mas ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk seluruhnya sebagai narasumber saya. Boleh dimulai siapa aja boleh. Tolong untuk dijelaskan kepada saudara teman-teman media kenapa masyarakat luas di sana harus menonton film Makmum 2 ini, dan mungkin ada harapan sudah cerita untuk film Makmum 2 dari pemain, sutradara, produser semuanya hadir di sini. Silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Dari Titik Kamal juga boleh, dari Jason dulu juga boleh, dari Pak Keki juga boleh. Siapa yang duluan? Monggo. Oke, Mas Guntur, sutradara, silakan Mas. Harapan saya, mari kita dukung film Indonesia. Sudah saatnya teman-teman penonton kembali ke bioskop, gitu kan. Ini penting banget buat film Indonesia, buat saya. Apapun itu filmnya gitu. Makmum 2 dan yang lainnya gitu. Karena jangan sampai kalah sama tetangga sebelah kan. 1 minggu berapa? 3 juta ya. Semoga film Makmum 2 dan film-film yang lain bisa mengajak kembali penonton film Indonesia kembali meramaikan bioskop. Dukung film Indonesia. Baik, terima kasih Mas Guntur. Selanjutnya itu semua diborong semua. Oke, kalau gitu ya. Jadi semuanya diwakili oleh Mas Guntur. Baiklah, kalau gitu terima kasih buat seluruh teman-teman media atas pertanyaannya, dan juga terima kasih juga untuk atas waktunya dan juga ceritanya kepada Pak Keke, kemudian sutradara dan juga penulis, dan juga seluruh pemain film Makmum 2. Terima kasih. Dan sebagai penutup acara kita malam hari ini, kita lanjutkan untuk sesi foto.